Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya merasa berbahagia sekali diundang oleh Ibu Dr. Nur ya dari MUI Pusat Lembaga Dakwah Khusus di Masjid Baitul Mukhlisin ya, betul ya. Alhamdulillah, sebenarnya saya nggak nyangka ternyata saya harus berbicara di depan ibu-ibu nih. Tapi saya senang sekali karena saya melihat ibu-ibu ini atau orang anak muda zaman sekarang nih, bilangnya kan emak-emak milenial katanya nih ya. Emak-emak ini malam ini keren-keren semua. Amin ya. Kerennya kenapa? Karena malam minggu ngaji. Nah, ya. Alhamdulillah saya kenal dengan Ibu Nur dari MUI Lembaga Dakwah Khusus ya. Lembaga Dakwah Khusus ini kami khusus untuk menangani masalah-masalah dengan kemualafan, masalah-masalah pemurtatan, dan masalah-masalah aliran-aliran yang sesat. Nah, kenapa kok masalah-masalah seperti itu diurusi sama MUI? Penting nggak kira-kira menurut ibu-ibu? Penting ya. Penting. Saya sendiri seorang mantan mualaf. Nah, jadi saya sekarang mantan kafir, Bu. Karena saya pernah kafir. Ya, izin ya Bu ya, minum dulu ya. Baik. Oh ya, Ibu, saya dikasih waktu berapa menit, Bu? Hah? Oh, sambil nunggu Ibu Nur. Oh gitu ya. Baik. Kalau gitu sambil kita menunggu Ibu Nur, saya isi dengan cerita mengenai saya dulu ya. Mudah-mudahan cerita saya ini bisa membawa inspirasi buat ibu-ibu. Karena saya yakin banyak ibu-ibu di sini yang sudah punya anak, bahkan mungkin sudah ada yang punya cucu ya. Tetapi apakah kita tahu anak kita, cucu kita di sekolah, di mal, di pasar itu sedang menjadi incaran. Nah, incaran apa kira-kira tuh? Gini ya Bu ya, saya dari kecil lahir brojol dibawa oleh nenek saya setiap minggu ke gereja. Nenek saya itu seorang Kristen yang militan. Rajin banget ke gereja, nggak pernah telat, nggak pernah absen. Jadi saya dari kecil, dari bayi sampai akhir balik itu sudah akrab dengan yang namanya gereja. Gereja itu udah seperti rumah kedua saya. Ya, setiap minggu kegiatan, entah itu kegiatan remaja, macam-macam, Natalan dan segala macam. Sampai akhirnya saya dewasa, kemudian saya sudah berkeluarga, sudah punya anak. Allah berikan hidayah pada saya. Ketika saya berusia 44 tahun, Allah berikan kepada saya hidayah, alhamdulillah. Tetapi sebelumnya, selama 7 tahun, saya mencari kebenaran di dalam Islam. 7 tahun, lama juga ya Bu ya. Kelamaan kan. Teman saya cuma 7 hari Bu, belajar Islam, masuk ke Islam. Saya dulu 7 tahun. Nah, kenapa 7 tahun? Nah, saya ternyata dulu mempelajari nggak cuma Islam aja. Yang saya pelajari semua agama ya, karena kan kalau saya mau keluar dari agama saya yang lama, saya harus pilih dong agama yang mana yang menurut saya benar nantinya. Saya nggak langsung tunjuk Islam gitu. Saya pelajari dulu yang lain. Nah, jadi waktu itu setelah saya mendapat jawaban, Islam itu ternyata saya lihat seperti ini Bu.
Ini air putih ya? Masa? Ini air putih, air bening? Air bening. Kenapa kita bilang air putih ya? Bingung ya. Padahal bening. Ternyata Islam seperti ini. Bening. Dan semua orang sebenarnya bisa dan harus minum air bening. Kalau air bening ini kita kasih kopi, akan berwarna apa, Bu? Hitam. Kalau kita kasih teh, berwarna coklat. Kita kasih sirup, berwarna merah. Apakah semua orang bisa minum sirup? Nah, kalau yang udah diabetes mungkin nggak boleh ya. Mama saya diabetes akut, Bu, dari tahun 79 sampai 2010. Pantang itu namanya sirupnya, nggak boleh minum sirup. Apakah semua orang bisa minum kopi? Nggak semua. Saya juga sekarang sudah termasuk yang tidak bisa minum kopi karena mah saya. Nah, apakah semua orang bisa minum teh? Tetapi apakah semua orang bisa minum air putih atau air bening? Harus minum, kalau nggak minum mati ya nanti ya. Justru orang harus minum air putih satu hari berapa gelas tuh? Atau berapa liter tuh ya? 2 liter kalau nggak salah ya. Nah, jadi saya memandang waktu itu Islam seperti air yang bening ini, yang murni gitu. Yang belum dikasih kopi, belum dikasih teh, belum dikasih sirup, atau belum dikasih gula pasir gitu. Jadi memang tidak ada warnanya karena dia murni gitu. Kenapa saya bisa bilang murni? Ternyata ceritanya agak panjang. Belajarnya agak panjang gitu. Bolehlah kepanjangan, tapi menurut saya nggak apa-apa lah, saya nunggu 7 tahun, yang penting saya menemukan yang benar gitu. Daripada saya cepat-cepat buru-buru milih agama yang mana, ternyata salah lagi. Saya udah 44 tahun ternyata berada di agama yang salah, masa mau ganti agama cuman apa istilahnya, cuma sebentar doang langsung milih gitu. Jadi saya akhirnya mengorbankan waktu 7 tahun untuk mempelajari semua agama termasuk agama Islam. Nah, oke, ada agama yang di dalam sistem kemasyarakatan itu mengenal yang namanya kasta. Saya nggak usah sebutin agamanya ya, jangan ya. Ada agama yang menggunakan sistem kasta di dalam masyarakatnya. Jadi saya pikir agama ini kurang adil gitu ya. Tidak untuk semua manusia, atau paling tidak adil untuk semua lapisan masyarakat. Kemudian ada juga agama yang merasa dirinya sangat-sangat eksklusif, karena agama ini hanya untuk bangsa tertentu, bukan untuk bangsa lain. Bangsa lain mau ikut boleh, tapi dia tetap tidak diakui sebagai bangsa itu. Artinya hanya sebagai simpatisan atau pelaku saja. Agama itu merasa dirinya adalah bangsa yang dipilih atau dilebihkan dari bangsa lain. Saya yakin ibu-ibu kalau perhatikan ayat-ayat di Quran pasti tahu bangsa siapa yang saya maksud. Ya, perlu saya kasih tahu nggak sini? Nah, okay. Nah, karena ini menyebut agama-agama lain, jadi saya harus agak hati-hati ya. Ada agama juga yang tidak menonjolkan konsep ketuhanannya, tetapi yang ditonjolkan hanya konsep jalan kehidupan, cara berbuat baik. Nanti kalau baik, nanti akan setelah mati akan reinkarnasi jadi apa, gitu ya. Ibu tahu ya, pernah dengar ya? Jadi itu hanya seperti filosofi, gitu. Itu agama-agama yang utama gitu ya di seluruh dunia. Ada lagi nanti yang macam-macam berdasarkan suku dan segala macam. Nah, saya mau bandingin lagi begini. Tadi kan saya analogikan Islam sebagai air putih karena murni, ya kan? Sekarang ibu-ibu tahu nggak artinya Islam itu apa? Selamat. Selain selamat, damai. Selain damai, berserah diri. Selain itu, ada lagi? Ada lagi? Patuh, tunduk, taat. Jadi Islam itu berarti artinya kata kerja, ibu ya. Kata kerja ya. Berserah diri kan berarti kan pasrah, ya kan? Tunduk, patuh, taat itu kata kerja gitu. Seperti kata perintah gitu. Kata perintah dari yang menurunkan agama itu memerintahkan kepada makhluk ciptaannya, gitu kan? Tunduk, patuh, taat, berserah diri. Berserah diri itu udah yang paling luas artinya. Ya. Tetapi ada agama yang artinya itu nama daripada sebuah suku atau sebuah bangsa. Ya,
Saya sebutin nggak nih? Sebutin aja ya, sebutin aja. Agama Yahudi, ya, ibu tahu kan? Yahudi itu berasal dari kata apa? Yehuda. Yehuda itu adalah anak keempat dari Nabi Yakub alaihissalam. Oke. Jadi nama Yehuda menjadi nama suku Yehuda, akhirnya menjadi suku bangsa Yahudi yang sekarang kita kenal. Agamanya juga dikenal sebagai agama Yahudi atau bahasa Inggrisnya Judaism gitu ya, Judaism gitu. Jadi agama menggunakan nama orang. Nanti ada lagi agama yang menggunakan nama gelar orang. Ya, Kristus. Kristus itu adalah gelar. Kristus kalau di Islam itu sama juga dengan Al-Masih. Ya, Kristus berasal dari kata Kristos. Kristos yang diurapi. Itu adalah gelar terhadap seseorang. Kemudian ada lagi agama yang berdasarkan nama tempat. Hindu. Hindu adalah nama tempat di India yang menjadi tempat asalnya agama Hindu. Kemudian Buddha. Buddha artinya itu juga gelar untuk Siddhartha Gautama. Nah, jadi ada nama orang, ada gelar, ada nama tempat. Kok sepertinya buatan orang ya sepertinya ya. Tapi kalau Islam kok artinya kok tunduk, patuh, taat, berserah diri. Nama ini adalah kata kerja, kata perintah. Mungkin sederhana analogi yang saya berikan, tetapi kita bisa pikir ya, agama kok pakai nama orang, agama kok pakai nama tempat, agama kok pakai nama gelar. Apa mungkin ini agama yang diturunkan yang menciptakan manusia? Itu hal kecil. Itu yang buat saya juga walaupun kecil tapi penting buat saya. Karena saya ingin mencari agama yang benar-benar berasal dari yang menciptakan saya. Sama seperti kalau kita beli TV atau beli kulkas, pasti yang menciptakan itu menyertakan buku tuntunan atau buku petunjuk, ya. Ada namanya Owner's Manual Book, buku petunjuk. Yang tahu kamera itu dalamnya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, baterainya berapa lama, bisa rusak karena apa, yang tahu pasti yang bikin. Yang bikin pasti nulis di dalam buku petunjuk. Ada cara penggunaannya, kalau salah begini, kalau benar begini. Ada perawatannya. Kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kita pasti tahu kondisi kita. Yang menciptakan kita pasti tahu bagaimana kita harus hidup bermasyarakat. Yang menciptakan kita pasti tahu kalau kita sakit harus ngapain, kalau kita sedih harus ngapain, kalau kita misalnya lagi galau mesti ngapain gitu ya. Yang menciptakan kita pasti yang tahu di dalam badan kita, di dalam otak kita, di dalam sistem tubuh kita pasti tahu. Nah, kok saya mempelajari Quran karena saya waktu itu belum bisa baca Quran, yang saya baca terjemahannya. Waktu saya baca Quran, oke, mungkin tidak semata-mata langsung selesai semua gitu ya. Tapi karena saya riset, ternyata di dalam Quran banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Mungkin ibu-ibu di sini lebih jago baca Qurannya daripada saya. Mungkin tajwidnya pasti lebih bagus daripada saya. Tapi saya sudah meriset Quran itu. Dan tidak mungkin Quran itu karangan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saya bisa buktikan. Saya meriset, ada seorang doktor, profesor, dia khusus bergerak di bidang embriologi. Dia menulis bukunya itu dipakai di seluruh universitas di seluruh dunia yang berurusan dengan embriologi saja, Bu. Yang dia tulis itu adalah tahapan-tahapan dari bayi yang embrio yang belum membesar, proses embrionya. Dalam waktu sekian minggu dia berbentuk seperti apa, dalam waktu sekian minggu dia dibungkus apa, dalam waktu sekian minggu dia harus melewati nanti berapa tahap gitu. Semuanya dia tulis di dalam bukunya dia dan dipakai di seluruh universitas di seluruh dunia. Nah, karena dia profesor doktor, berarti kan dia ngajar. Dia kadang sering bikin seminar, dia sering bikin
pengajaran untuk dokter-dokter yang lain. Ternyata dia baru dikasih tahu oleh temannya bahwa apa yang dia tulis di buku itu ternyata ada di Al-Quran yang sudah ditulis 1400 tahun yang sebelumnya gitu. Penasaran dong dia dong, bagaimana mungkin ada orang yang tidak punya mikroskop bisa menuliskan hal yang sama dengan yang dia tulis, di mana dia harus menulis itu harus pakai mikroskop gitu. Kan tidak mungkin. 1400 tahun yang lalu ada orang yang bisa menuliskan nanti kalau embrio itu berumur sekian minggu dia akan berbentuk seperti apa, seperti lintah katanya. Ternyata di Quran disebutkan seperti apa? Alaqah. Kemudian dia tuliskan lagi urutan-urutannya semua sama dengan yang dia tulis. Penasaran, dia pergi ke Arab Saudi. Dia berdiskusi dengan beberapa ulama di sana. Akhirnya dia membuat konferensi pers. Dia mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin Al-Quran ini dikarang oleh Nabi Muhammad. Al-Quran ini pasti turun atau berasal dari Sang Maha Pencipta. Dia tulis seperti itu. Dia tidak bilang Allah, tapi dia bilang Sang Maha Pencipta. Artinya apa? Jika seorang doktor, profesor yang sudah sangat ahli di bidangnya baru bisa menulis di bukunya dia, itu kalau ada mikroskop. Kok di Al-Quran tidak ada mikroskop, kok bisa ditulis hal yang sama gitu ya. Bahkan setelah pulang dari Arab Saudi, Assalamualaikum Ibu Nur, baru datang. Bu, ya Bu. Ya Bu. Ya. Jadi setelah pulang dari Arab Saudi, Profesor Kitmore ini setelah pulang ke Amerika, dia malah harus mengoreksi bukunya. Karena ada beberapa bagian kecil tulisan dia yang dikoreksi oleh Al-Quran. Masya Allah. Bayangkan 1400 tahun yang lalu bisa mengoreksi doktor profesor yang menulis buku yang mana dia harus menggunakan mikroskop untuk menulis buku itu. Jadi kalau melihat begitu gimana ya? Saya kan juga membaca. Oke lah, zaman sekarang kita sudah informasi di tangan kita. Kita buka Google, kita buka YouTube, semuanya bisa kita lihat, kita bisa cek ya. Saya juga lihat videonya, saya lihat konferensi persnya, saya lihat jurnalnya, saya lihat juga bukunya. Sepertinya tidak mungkin kalau itu berita hoax gitu. Akhirnya dari situ saya mulai jangan-jangan benar Al-Quran murni firman Allah. Waktu itu karena gini ya Bu ya, mohon maaf ya. Selama hidup saya sebelum saya masuk Islam, yang saya pegang adalah Bible. Bible ini yang kita tahu di dalamnya itu ada Taurat, Zabur atau Mazmur. Saya waktu itu sebutnya Mazmur ya, bukan Zabur ya. Taurat, Mazmur, Injil. Saya waktu itu sebagai orang Kristen, saya tahunya Taurat, Zabur, Injil ini adalah firman Tuhan yang diturunkan kepada nabi-nabi, kemudian dituliskan oleh pengikut-pengikutnya, oleh kira-kira 40 orang selama rentang waktu 1500 tahun. Bayangkan, dari kecil yang saya pahami itu. Tapi ternyata waktu setelah saya mempelajari Quran, di Quran juga disebutin ada Taurat, Zabur atau Mazmur, dan Injil. Berarti kan saya mikirnya gini, kalau gitu yang dimaksud Quran, Taurat, Zabur, Injil itu adalah Bible saya. Sayang saya tadi lupa bawa si Bible saya ini. Betul kan? Jadi saya mikirnya gitu kan. Apa yang dimaksud oleh Quran, yang disebut oleh Quran. Karena kan Al-Quran kan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan. Taurat, Zabur, Injil. Jadi waktu saya masih menjadi orang Kristen, saya berpikir bahwa Bible saya inilah yang disebut oleh Quran. Taurat, Zabur, Injil. Ternyata Bu, setelah saya pelajarin, jadi saya flashback gitu belajarnya. Jadi saya harus belajar ulang gitu Bible saya. Harus saya pelajari ulang gitu ya. Ternyata
apa yang disebutkan atau apa yang dibenarkan oleh Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, itu dikoreksi sama Al-Quran. Jadi banyak cerita di dalam Bible saya yang dikoreksi oleh Al-Quran. Ya. Kemudian setelah dikoreksi, dijelaskan pula gitu. Jadi fungsinya Al-Quran di sini yang saya lihat adalah dia pertama adalah apa? Musodik, dia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian setelah dia membenarkan, dia juga mengoreksi, ya, mengoreksi kitab-kitab yang sebelumnya. Kemudian dia juga menjelaskan, nah, apa saja yang dikoreksi, apa saja yang dijelaskan, itu ternyata banyak sekali. Ya, ibu-ibu pernah dengar Nabi Lut ya? Ya dong, pernah dong. Nabi Lut di dalam Bible saya itu harus menghamili anak perempuannya sendiri, 2 orang anak perempuan, ya, 2 malam berturut-turut, dua-duanya hamil. Nabi Nuh alaihissalam yang kita kenal di dalam Bible saya dulu diceritakan mabuk anggur, kemudian karena mabuk dia telanjang di tendanya. Nabi Daud alaihissalam, ya, yang saya kenal di Bible saya dulu, itu ceritanya apa? Dia menghamili istri daripada tentaranya sendiri, sampai punya anak. tapi dari istri yang dihamili itulah Bu lahir Nabi Sulaiman. Itu ceritanya ya di Bible saya Bu ya. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diceritakan di Bible saya itu karena dia diuji, dia menghujat Allah. Tulisannya Allah ya Bu ya. Dia menghujat karena ujian ini datang dari Allah katanya, bukan dari iblis itu. Nabi Harun alaihissalam, ya, kakaknya Nabi Musa alaihissalam, di Bible saya diceritakan dia yang membuat patung sapi berhala untuk disembah oleh Bani Israel. Beda nggak sama di Quran? Beda. Ya. Kalau di Quran siapa yang bikin patung berhala? Patung sapinya? Samiri. Beda kan? Ceritanya beda. Kemudian di Bible saya Nabi Isa alaihissalam yang kita sama-sama cintai, ya, difitnah jadi Tuhan. Saya bilang difitnah karena yang menuhankan itu gereja. Di Bible sendiri itu sebenarnya oke lah, dia tulisannya Tuhan, tapi kata Tuhan itu sebenarnya menjadi masalah karena ini diterjemahkan dari bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya itu kurios. Ya. Kurios itu kalau dalam bahasa Jawanya tuh kurang lebih dengan kata Gusti sama. Gusti lah ya. Jadi kalau Gusti itu kan bisa ditujukan untuk manusia, tapi juga bisa ditujukan untuk Sang Pencipta. Tetapi setiap kata kurios untuk Yesus selalu diterjemahkan dengan kata Tuhan. Nah, tapi penerjemahan ini, Bible ini, waktu saya pegang zaman dulu, selama saya pegang Bible, semuanya katanya tuh Tuhan, Tuhan, Tuhan gitu. Kalau untuk Yesus pokoknya Tuhan aja. Ternyata puluhan tahun sebelum saya pegang Bible, itu ada Bible versi lain yang bisa menuliskan begini. Di satu Bible yang versi ini tahun sekian Yesus tidak disebut Tuhan, tapi junjungan. Nanti di Bible yang lain disebut apa? Tuhan. Berbeda-beda, versinya beda-beda. Nanti di versi yang sebelumnya lagi yang pertama kali yang diterjemahkan oleh orang Belanda, nanti ada tulisannya apa ya? Rabi. Rabi itu guru. Ya. Jadi kalau di Bible saya dulu yang namanya Yesus Kristus itu diceritakan tidak menikah, ya, tidak menikah sampai dia disalib, sampai dia mati, kemudian bangkit dari ketika diangkat, tidak pernah menikah. Tetapi di Bible juga Yesus itu disebut Rabi, ya. Kalau Rabi itu sebenarnya guru. Kalau di dalam bahasa Ibrani atau ya apa ya bahasa Yahudi ya, Rabi guru itu syaratnya dia bisa menjadi rabi kalau dia menikah. Ini saya tahu setelah saya belajar gitu. Selama saya Kristen saya nggak pernah tahu.
Jadi di Quran juga benar bahwa semua nabi-nabi juga menikah dan punya istri. Bahkan bukan istri satu, istri-istri malah sebutnya, poligami malah sebutnya. Jadi kalau menurut Quran, termasuk Isa Al-Masih, dia juga beristri dan malah poligami. Karena istri-istri tulisannya, gitu kan? Di Bible tidak pernah menikah Yesus Kristus. Nah, saya juga baru menyadari bahwa dulu pemerintah Belanda, waktu kira-kira di akhir abad ke-19 ya, ada yang 1896, ada yang 18 sekian gitu, 1733. Pemerintah Belanda melalui beberapa penerjemahannya, contoh misalnya seperti Leidecker atau Klinker, mereka menerjemahkan Bible dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu rendah sebutnya, itu ternyata dibeda-bedakan. Kalau untuk orang Kristen ya, yang menggunakan bahasa Latin, mereka menuliskan nama apa? Yesus Kristus. Tapi kalau untuk orang Muslim yang berpendidikan, mereka menerjemahkan ke Bible dengan terjemahan apa? Isa Al-Masih. Untuk yang orang Islam, mereka menulisnya apa? Ka'bah. Yesus berada di Ka'bah. Yesus keluar dari masjid. Ada kata-kata insya Allah di dalam Bible. Sayang tadi saya nggak bawa, saya lupa. Saya sudah mengumpulkan banyak Bible dari tahun-tahun kuno. Ada yang tahun 1879, ada yang 1896, ada yang 1912, ada yang 1949, 62, 74, macam-macam. Saya sekarang jadi pengumpul atau pengoleksi Bible kuno. Karena itu saya pakai untuk saya berdebat dengan pendeta. Masih banyak pendeta zaman sekarang ya, yang bilang bahwa Yesus Kristus itu bukan Isa Al-Masih. Karena mereka tidak pernah membaca Bible-Bible yang zaman dulu. Mereka juga lupa hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah itu hari raya kematian atau kelahiran siapa? Isa Al-Masih. Tapi mereka mengingkari itu bukan Yesus Kristus yang di Bible kami gitu. Bahkan ada gereja, banyak di Indonesia gereja yang namanya gereja Isa Al-Masih. Gitu. Jadi memang apa ya? Kalau boleh saya bilang, kalau di Bible itu memang tugasnya mereka untuk menginjili orang lain, itu mereka harus bisa apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, jadi apa tuh kalau begitu? Takiyah bukan? Kurang lebih begitu caranya. Nah, kita sebagai umat Islam, kita tahu bahwa kita juga diperintahkan untuk berdakwah. Betul, Bu? Ya. Sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Tapi kalau perintahnya mereka, Bu, untuk berdakwah atau untuk menginjili orang lain, itu apa? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau belum dibaptis, belum kelar itu misinya. Gitu. Nah, dulu saya waktu masih di gereja, saya setiap minggu kalau ke gereja itu dikasih 3 amplop. Mungkin nggak semua gereja lah ya, tapi gereja saya waktu itu ya, 3 amplop. Yang satu amplop untuk kolektor itu infak. Ya. Yang satu amplop untuk perpuluhan. Kalau perpuluhan itu di kita kenal dengan zakat. Yang satu lagi amplop untuk pembangunan. Ibu-ibu kalau lewat tol Jagorawi, Bu, Umi ya, kalau lewat tol Jagorawi yang arah Bogor, di Sentul, sebelah kiri Bu, kalau dari Jakarta nih, ada gedung SICC. Ada yang pernah Bu, tahu ya? Besar sekali kan? Uang saya termasuk ada di sana tuh Bu. Perpuluhan dia, pembangunan juga iya. Itu sebenarnya gereja itu. Ibu-ibu mungkin nggak tahu ya di sini ya. Itu sebenarnya gereja. Wah itu bertahun-tahun Bu baru bisa bangun itu. Tetapi alhamdulillahnya Umi itu tidak mendapatkan izin untuk dijadikan gereja. Hanya sebagai convention center, gedung konvensi. Ya, kakak perempuan saya dulu bekerja di situ. Alhamdulillahnya saya ketemu dengan seorang pejabat di Pemda Bogor.
Dia yang mengurusi izin pembangunan di gereja itu. Jadi akhirnya pemerintah Bogor menolak itu sebagai gereja. Bayangkan kalau itu dapat izin gereja. Seperti apa itu siarnya mereka itu. Ya, jadi memang begitu, misinya mereka begitu. Itu gedung dulu, kira-kira 2-3 tahun sebelum dibangun, kita sudah mengirimkan tim ke desa-desa di belakang mereka, Bu. Kira-kira ada 3 desa. Yang saya ingat itu ada desa namanya Babakan Madang, di belakang Sentul situ ya. Itu tim kita, sebelum gereja itu dibangun, itu mereka tuh sudah bergerilya. Mereka sudah dalam tanda kutip tuh merawat gitu, ya, merawat masyarakat di sekitar tempat yang akan dibangun itu. Jadi yang dimaksud merawat itu apa? Mereka membangun puskesmas, mereka membangun sekolah, mereka juga membuat fasilitas air bersih. Senang nggak Bu kalau desa kita atau kampung kita dikasih sekolah gratis, dikasih air gratis, dikasih puskesmas gratis, berobat gratis. Senang nggak Bu? Udah gitu suami ibu-ibunya tuh dikasih pekerjaan, pasti senang dong. Tapi habis itu diajak, Pak, Bu, yuk ikut kita yuk kebaktian yuk. Bisa nolak nggak Bu? Harusnya bisa. Tetapi yang kita kasihan dengan mereka itu Bu, karena mereka kadang-kadang juga ada yang kurang mampu, ya Bu ya, banyak yang kurang mampu, akhirnya mereka dibikin menjadi berhutang budi dengan gereja itu. Dikasih bantuan uang, kasih sembako, kasih indomie, berdus-dus, mereka nggak sedikit-sedikit ngasihnya banyak itu, jadi orang merasa berhutang budi gitu. Nah, karena merasa berhutang budi, udah dikasih kerjaan, diajak ke gereja, mau nolak gimana Bu? Ya, ini saya bisa ngomong begini karena saya dulu termasuk penyandang dana mereka. Kalau saya nggak menyandang dana, saya nggak berani ngomong gitu. Ikut. Nah, jadi kira-kira begitu modusnya. Dan itu yang secara masif Ibu ya, artinya ada proyek yang besar gitu ya, bangun gereja, itu kelihatan memang modusnya seperti itu. Tetapi selain itu juga mereka juga mengirimkan tim yang sama, ini gereja lain Ibu ya, yang saya pernah ikuti juga, mengirimkan tim yang sama seperti itu ke daerah-daerah yang terpencil. Yang saya ingat ke NTT ya. NTT memang itu adalah daerah yang cukup sulit lah. Di NTT memang mayoritas Kristen, tetapi kan juga masih ada kantong-kantong Islamnya, ya kan? Kantong-kantong Islam ini yang mereka sasar. Pertama-tama mereka akan datang ke bupati. Pak, saya mau bangun air bersih, saya mau bangun puskesmas, saya mau bangun sekolah. Kira-kira diizinin atau dikasih nggak sama bupatinya? Ya pasti dikasih lah. Tapi ujung-ujungnya apa? Tapi saya juga bangun gereja ya Pak. Kan pilihan yang sulit jadi Bu buat bupati ini kan. Di satu sisi dia ingin menyejahterakan rakyatnya, tapi di sisi lain dia harus dibangunkan gereja. Akhirnya terjadi begitu. Karena di NTT itu Bu, karena tanahnya kan berbatu-batu kan, untuk menggali sumur yang paling murah dengan cara tradisional itu Bu, satu titik itu 80 juta. Bayangkan, Jakarta berapa? Mungkin sekarang 10 juta, 15 juta untuk dibel dapat kali Bu ya. 10 juta, 15 juta lah. Di NTT itu dulu 80, sekarang 80 juta yang paling murah, yang paling tradisional gitu kan. Dulu gereja kami itu membuatkan air bersih Bu, untuk satu kampung muslim itu 200 juta. Bayangkan Bu, 200 juta untuk air aja. Puskesmas gratis, sekolah gratis. Gimana nggak suka coba orang-orang kampung yang sederhana gitu ya. Akhirnya setelah dibuatkan gereja juga mau nolak, kalau orang Jawa bilang, orang dulu saya bilang bisa gitu, nggak enak gitu, nggak enak hati gitu, nolaknya gitu. Itu yang terjadi, dan itu terjadi, diakui atau tidak diakui, saya adalah mantan pelaku.
Karena saya dulu setiap minggu di gereja di Pampang itu. Ini kegiatannya ini, ntar minggu depan kegiatan ini, udah sampai sini. Saya dulu setiap minggu begitu. Ini lihat. Ngaku. Makanya sekarang saya kasih tahu ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang punya anak, yang punya cucu, yang berada di lingkungan. Ya mungkin kita nggak terlalu khawatir karena Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Oke, tetapi jangan salah, mereka berperilaku cerdik seperti ular, tadi apa tulus seperti merpati. Saya belakangan semenjak saya terjun ke dunia kemualafan, saya bergabung di Yayasan Pembina Mualaf at-Tauhid yang berpusat di Surabaya dengan channel Geraha Mualaf. Ini ibu-ibu nih ntar masuk YouTube nih nanti nih. Saya sering mendapatkan cerita atau saya dipanggil oleh orang tua yang anak-anaknya nih Bu ya. Tahu-tahu nih Bu pulang dari sekolah nih di tasnya nanti udah ada rosario. Nanti pulang-pulang anaknya deh ada Bible yang kecil-kecil ya. Bible yang kecil-kecil. Kenapa? Tahu-tahu nanti ibunya nangis, bapaknya marah-marah, anaknya tahu-tahu dari baptis. Ada Bu yang tahu-tahu dari baptis. Ibu jangan salah loh. Mereka mungkin nggak cerita sama ibu loh. Jadi ibu-ibu yang di sini ini harus benar-benar pantau anak ibu. Ya, nggak SMA, SMP, bahkan yang sudah kuliah pun, bahkan saya belum lama mendengar cerita. Saya sedih banget Bu. Lulusan Gontor murtad. Gontor loh, ya, coba, hati-hati banget, kita harus hati-hati banget. Ibu, bapak ibu harus pantau benar-benar. Kira-kira 2 minggu yang lalu, ada bapak ibu ya, sepasang suami istri, ke tempat saya, bawa anaknya yang masih kuliah baru semester 1 atau 2 gitu. 1 kalau nggak salah, laki-laki, di universitas yang cukup terkenal, memang bukan universitas Kristen, tapi ternyata dia berkenalan dengan temannya di situ tuh, kemudian diajak makan, ada acara makan-makan. Judulnya makan-makan. Tapi setelah dia datang ke situ makan-makan, ternyata ada pendetanya, ada asarnya. Jadi udah kelihatan mereka memang sudah punya konsep kayak mengundang orang dengan alasan makan-makan, tapi ternyata udah ada pendetanya, udah siap gitu loh. Alhamdulillah anak ini cukup kuat. Jadi, tapi karena bapak ibunya sudah ketakutan, akhirnya anaknya dikeluarkan dari universitas itu. Dikeluarin Bu, akhirnya keluar. Padahal anaknya cukup bagus, anaknya akidahnya kuat. Tetapi saya bilang sama anak ini gini, Dek, kamu kalau diginiin kamu gimana? Saya nggak mau. Kalau kamu ditanyain atau dikasih ayat Quran tapi dipelintir-pelintir, kamu gimana? Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya diam. Itu bagus. Itu bagus ya. Kalau nggak tahu jawabannya jangan jawab. Kalau nggak tahu udah mendingan diam. Tetapi apakah semua orang seperti dia? Apakah semua mahasiswa seperti dia? Bapak ibunya, anaknya masih kuat begitu aja udah takutan sampai dikeluarin. Banyak anak-anak kita Bu, ya, dideketin, nanti dibacakan ayat-ayat Quran. Wahai ukhta Harun, surat Maryam ayat 28. Ya Bu ya. Wahai ukhta Harun. Maryam disebut sebagai ukhta Harun. Ya, bapakmu bukan seorang yang berperangai buruk, ibumu bukan seorang pezina. Orang Kristen nanti akan bilang begini, kok Maryam ukhta Harun? Ukhta Harun itu apa? Saudara perempuan Harun. Harun sama Maryam itu, ini Harun siapa? Harun kakaknya Nabi Musa alaihissalam. Harun sama Maryam bedanya berapa tahun? 1300 tahun. Kok Maryam disebut saudara perempuan Harun? Ini salah nih Qurannya nih. Hah? Gimana Bu? Enggak, memang ternyata tuh menurut tafsir kita, itu memang Harun kakaknya Nabi Musa. Tapi jaraknya memang 1300 tahun. Tetapi Sayyidah Maryam disebut oleh kaumnya tuh wahai ukhta Harun.
ya ukhta Harun. Ukhta Harun itu artinya bisa saudara perempuan, bisa juga kamu itu keturunan Nabi. Nah, kamu itu keturunan Nabi Harun. Orang tuamu bukan orang penjahat, bukan pezina. Bagaimana ceritanya kamu bisa hamil tanpa suami? Itu yang dituduhkan oleh kaum Yahudi kepada Sayyidah Maryam. Nah, orang Kristen akan memelintir ayat itu. Ini Harun kan sama Maryam jaraknya 1300 tahun. Kok disebut saudara perempuan? Salah nih Quran nih. Gitu. Karena Harun juga mempunyai saudara perempuan namanya siapa? Miriam. Ya. Harun, Musa, Miriam. Kalau yang di ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Bapaknya Imron. Kalau Harun, Musa, Miriam, bapaknya siapa? Amran. Mirip-mirip gitu loh namanya. Tapi apakah kalau orang dengan nama yang sama terus langsung orangnya sama itu kan bukan, belum tentu gitu. Nama Dewi Ratna gitu kan banyak orangnya kan belum tentu sama. Hal-hal seperti itu kita ini mungkin belum terbiasa gitu ya. Masya Allah, makin malam makin ramai. Oh, ya. Jadi saya lanjutkan. Anak-anak kita semua itu menjadi target, ya. Dan untuk dijadikan mangsa sebagai atau untuk masuk ke dalam agama mereka. Caranya begitu banyak, dengan modus-modusnya begitu banyak. Tadi saya baru bercerita mengenai baru pakai modus makan-makan. Belum lagi nanti yang pakai modus pacaran. Banyak Bu, yang pakai modus pacaran itu banyak. Belum lama saya juga dimintai tolong oleh seorang tentara yang dia punya anak perempuan. Dia sudah bercerai dengan istrinya karena dia sering bertugas, akhirnya jadi jarang pulang. Si anak perempuannya ini cuman lagi jajan di Indomaret, di depan Indomaret. Keluar dari Indomaret, dideketin sama seseorang, minggu depannya masuk gereja. 2 minggu kemudian dibaptis. Segitu gampangnya gitu. Coba gimana? Orang tuanya nggak tahu setelah berapa bulan baru ketahuan dia sudah dibaptis. Coba. Kita justru nih yang harus menjaga bener anak kita gitu. Oke, zaman sekarang mungkin gimana ya? Kita mau bilang aman apa? Nggak ada lah gitu-gituan lah. Seperti yang kemarin dibilang di Cianjur katanya nggak ada gitu ya. Diakui tidak diakui itu terjadi. Ya. Entah apa namanya? Bagaimanapun terselubungnya itu ada. Karena saya mantan. Kalau saya bukan mantan, saya nggak boleh ngomong gini. Karena saya pernah melakukan, jadi saya bisa ngomong gini. Nah, jadi alhamdulillah saya juga senang Umi Nur mengundang saya untuk bicara gini di depan emak-emak yang keren nih. Ini saya bilang nih, keren karena malam mingguannya ngaji gitu ya. Ini adalah suatu bahaya. Bukan berarti kita harus membenci orang Kristen ya, enggak ya. Saya nggak bilang kita membenci orang lain atau agama lain, tidak sama sekali. Kita hanya harus berhati-hati, ya, waspada. Karena biar bagaimanapun mereka tetap berupaya karena di Bible-nya itu ada perintah seperti itu. Perintah itu disebut amanah agung, ya, di Matius 28 ayat 19. Ternyata setelah saya pelajari ayat itu ternyata tidak asli, disisipkan di abad kedua. Siapa yang ngomong? Ternyata dari kalangan Kristen sendiri. Yang ngomong orang kalangan Kristen sendiri, Bu. Kita umat Muslim tidak pernah cari tahu ayat Bible itu asli atau tidak. Kita hanya menggunakan literasi-literasi dari orang-orang Kristen juga yang menggeluti ilmu kritik teks. Kemudian mereka bisa menemukan dan membuktikan bahwa ayat ini tidak otentik, ayat ini tambahan, ayat ini sisipan, bahkan ada ayat pinjaman, gak dibalik-balikin gitu.
Ada yang begitu. Nah, jadi walaupun ayat itu terbukti tidak asli, tetapi ya karena tujuan gereja ya, karena itu tujuan gereja untuk membesarkan gereja, ya tetap dilakukan. Bapak ibu-ibu di sini jangan kaget. Kita Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Tetapi jangan salah, pertumbuhan Kristen di Indonesia ini nomor 2 terbesar di dunia. Coba. Nah, Indonesia merdeka, Islam 95%. G13 PKI, Islam kurang lebih 87%. 90%. Sekarang 87%. Jadi kan harusnya gini. Kalau kita melihat grafik yang benar, populasi sekian, tumbuh karena fertilitas atau fertility, tumbuhnya kan harusnya sejajar, sama-sama besarnya. Kalau 95% ya harusnya 95% semua. Yang Kristen misalnya 10% ya 10% terus. Kalau dilihat dari pertumbuhan penduduk. Tetapi yang Islamnya turun, yang Kristennya naik. Berarti ada sesuatu dong. Nah, gitu. Memang yang agak saya sayangkan, MUI belum punya data, Bu. Dari dulu, data berapa orang Islam yang keluar dari agama Islam, berapa data orang yang masuk agama Islam dari agama lain. Ini data ini belum ada nih. Makanya saya minta sama Ustaz Abu Didat, ayo Pak, kita bikin asosiasi Pak. Supaya apa? Kita punya data. Kalau kita punya data, kita punya strategi, bisa lebih mudah mengcounter di daerah mana yang rawan gitu misalnya. Ya oke lah, ini nanti bagian Ibu Nur sama Ustaz Abu Didat dengan MUI ini ya. Kalau saya di lapangan, saya alhamdulillah setelah saya masuk Islam, kemudian saya diberikan hidayah, diberikan kesempatan untuk berdakwah. Waktu itu saya menjadi seorang penerjemah di channel YouTube. Ya, channel YouTube-nya namanya SC Dakwah dari Inggris. Di Inggris itu orang bebas bicara. Di lapangan mereka boleh berdebat soal agama, nggak ditangkap polisi selama nggak tonjok-tonjokan. Coba kalau di Indonesia di Monas begitu. Saya pengen ikut sebenarnya, teman saya nggak boleh gitu ya. Di Monas kemarin belum lama ada misionaris teriak-teriak pakai baju karung goni. Teriak-teriak mereka khotbah di situ, Bu. Coba. Wah, kalau saya ada di situ saya ajak debat itu. Nah, cuman ya gimana ya? Kita juga, saya ingin mendorong juga MUI untuk mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kegiatan-kegiatan kristenisasi itu kan sebenarnya nyata. Tetapi kenapa kok tidak pernah ada sanksinya? Karena tidak ada yang lapor. Ya Bu ya. Karena tidak ada yang lapor. Kalau dilaporkan harusnya itu bisa melanggar SKP ya Bu ya. Gitu ya. Nah, ibu-ibu di sini juga harus sangat memantau nih. Ini yang muda-muda nih saya lihat nih. Ini mangsa yang empuk nih buat mereka nih. Hati-hati ini bener. Karena anak SMA pun sudah bisa terkena seperti itu. Nah, saya diketemukan sama anak SMA itu, ya, yang bapaknya Abri itu ya. Saya tanya, kamu sudah masuk gereja? Sudah. Kamu sudah dibaptis? Sudah. Terus gimana? Kamu betah di gereja? Betah. Kenapa? Gini Bu, di gereja itu sistem kekeluargaannya itu jauh lebih bagus daripada masjid. Saya bisa bilang begitu karena saya juga dulu orang gereja. Kenapa Bu? Itu diperhatikan Bu, jemaat satu-satu tuh. Dan didata lagi. Kalau ini Ibu di sini punya data jamaah sudah mulai. Saya pernah juga diundang ke masjid di Jati Padang, Pasar Minggu. Masjidnya punya ISO 9001. Oh, keren dong.
Imamnya mantan imam di Houston, Amerika Serikat. Wih, keren dong. Saya kasih jempol. Ustadz keren Pak, punya ISO. Saya baru tahu ada masjid punya ISO. Giliran saya tanya, Ustadz punya data jamaah nggak? Nggak ada. Aduh, saya bilang, kalah sama gereja. Gereja bu. Ini misalnya gereja ya. Ini misalnya jemaatnya gereja nih bu ya. Itu sudah dicatat nih database, sudah didata nih bu ya. Nanti dikasih formulir lagi yang kosong. Mas satu-satu dikasih formulir, bisa 2, 3, 4 formulir kosong. Untuk apa? Untuk disebarkan ke tetangga-tetangganya. Ditanya, namanya siapa, pekerjaannya apa, anaknya berapa, gajinya berapa. Itu sampai ditanya begitu. Tujuannya apa bu? Untuk diprospek. Untuk diprospek. Diprospek itu artinya nanti apa? Ditarget gitu. Nah, jadi gimana? Ibu-ibu rela nggak kalau anak-anak ibu ditarik begitu? Waktu anak SMA itu saya temuin, setelah dia bilang dia betah di gereja, dia tidak mau kembali ke masjid, saya tanya, kamu sudah belajar Bible belum? Sudah, katanya. Baca apa saja, baru perjanjian baru. Nah, Bible itu ada 2 kitab utama, perjanjian lama, perjanjian baru. Si pendetanya ini baru memberi izin si anak SMA ini bacanya perjanjian baru aja. Perjanjian lamanya belum boleh baca. Saya tanya, kamu tahu nggak kenapa kira-kira kamu belum boleh baca perjanjian lama? Nggak tahu. Itu ada cerita pornonya. Saya bilang gitu. Masa iya? Kata gitu. Mau bukti? Saya bilang gitu. Coba. Saya buka lah ke dia ayatnya. Baca coba. Ada kira-kira 20 ayat. Dia baru baca ayat ketiga, tutup sama dia. Ih, kok begini katanya. Lah kamu kenapa nggak? Kan kamu nggak tahu. Pendeta mana mungkin ngajarin ini ke anak-anak seperti kamu. Kan gitu. Yang pendeta ajarkan apa? Ya pasti yang ayat-ayat pilihan lah. Kalau ayat seperti itu masih dibacain, ya enggak lah. Gitu. Nah, akhirnya jadi apa? Ya, mulai gini lagi lah. Saya kasih tahu. Bible itu begini segala macam lah. Saya kasih tahu lah istilah semua. Ya, tidak semua orang kalau sudah dicabut hidayahnya oleh Allah SWT, terus kemudian diberikan, tidak semua. Tetapi juga ada seorang ibu yang sudah menikah dengan orang Kristen, selama 20 tahun dia menjadi Kristen. Dia dulunya Muslim, murtad menjadi Kristen. Kemudian setelah suaminya meninggal, dia kembali ke Jakarta, sama keluarga besarnya disuruh kembali ke Islam. Dia mau bersahadat, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya itu selalu apa? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Jadi akidahnya nggak bersih, hanya syahadat di mulut saja gitu lah. Nah, suatu malam saya dikenalkan sama seorang murtadin ini gitu. Walaupun dia sudah bersahadat, tapi karena akidahnya dia belum bersih, ketemu saya nih cerita ini ngobrol nih. Saya kasih beberapa pertanyaan yang akhirnya dia nggak bisa jawab. Alhamdulillah, dia akhirnya sekarang sudah bersahadat ulang, sudah berhijab, sudah mendapatkan pekerjaan, kita bantu ya. Anaknya juga kita masukkan dalam rumah Quran kita. Orang-orang yang seperti ini, mereka nggak punya pegangan. Walaupun dia punya keluarga besar, tapi karena dia pernah keluar menikah dengan orang Kristen, keluarganya menerima juga tidak dengan sepenuh hati gitu. Jadi siapa yang mau mendampingi orang seperti ini? Mau nggak mau ya kami ini. Begitu juga kalau misalnya ada mualaf yang dibuang ya, benar-benar dibuang dari keluarga ya. Artinya dibuang itu benar-benar keluar dari rumah tuh cuma baju aja nempel. Itu masih ada, Bu. Masih banyak. Bahkan belum lama saya ke NTT, ada orang Kristen yang masuk Islam, akhirnya ketahuan sama keluarganya, di tempat mereka itu ada apa? Dipasung. Masih ada kan pasung kan di daerah sana kan? Masih ada. Bahkan ada yang dipasung sampai melahirkan di tempat dan segala macam itu ada. Itu masih ada. Tetapi alhamdulillahnya juga pada waktu kita masuk ke desa-desa yang kecil di NTT itu,
ternyata kita masih bisa menemukan hafiz Quran, Bu, di situ. Masya Allah, seorang perempuan muda sudah tidak punya orang tua, lahirnya di kandang sapi, dibesarkan oleh pamannya, hafiz Quran. Kita bawa ke Jakarta kemarin, kita umrohin. Masya Allah itu. Daerah-daerah seperti itulah yang harus kita perhatikan gitu. Ada daerah yang saudara-saudara kita nih, muslim-muslim seperti kita ini yang tinggal di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di seluruh dunia, tapi masih menjadi korban gitu. Korban Jadi kalau di NTT, Bu, ini kampung Kristen, ini kampung Islam, ini kampung Kristen. Yang sini dapat listrik, giliran lewat sini, yang ini nggak ditancapin listrik, dilewatin dulu gitu, ke kampung Kristen dulu. Yang di tengah-tengah nggak dapat listrik gitu. Nah, masih terjadi seperti itu gitu ya. Di Indonesia loh ya, negara yang berpenduduk Islam terbesar di dunia loh. Masih ada yang begitu. Nah, jadi saya sangat berharap, saya bergabung di Yayasan Pembina Mu'allafah Tauhid. Saya diberikan amanah sebagai ketua divisi Litbang. Ya. Kami fokus belajar mengenai ilmu yang disebut kristologi. Ya. Ada yang pernah dengar, Bu, kristologi? Pernah ya? Kristologi itu adalah salah satu bidang ilmu yang mempelajari tentang posisi Isa Al-Masih di dalam kekristenan. Posisinya seperti apa nih? Jadi ternyata tidak semua Kristen yang mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, tidak semua Kristen. Jadi Kristen itu ternyata macam-macam. Ada yang mengikuti paham Trinitas, ya, ada yang mengikuti paham Unitarian, nanti ada lagi yang mengikuti paham kesatuan. Nah, ada yang pernah dengar nggak nih Bu nih? Pasti enggak ya. Kalau yang kita sering dengar, karena ini yang paling banyak yang diikuti oleh gereja Katolik dan gereja Protestan, itu adalah paham yang disebut dengan paham Trinitarian. Trinitarian mengikuti konsep Trinitas, ya, atau mungkin kita pernah dengar Tritunggal. Mereka nggak terima kalau disebut 3 in 1, nggak mau. Katanya kalau 3 in 1 nanti jadi kayak kopi 3 in 1 gitu kan ya. Ini bukan 3 in 1, ini adalah 3 S1 Tuhan, tapi yang bermanifestasi dalam 3 pribadi. Oke. Nanti ada lagi Kristen Unitarian yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka mengakuinya Yesus sebagai ciptaan. 5 menit lagi. Tetapi mengakui Yesus sebagai ciptaan, tetapi dia lebih mulia daripada malaikat. Nanti ada lagi Kristen yang mengakui bahwa Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus. Ini paham nih. Ini paham-paham Kristen nih. Ibu-ibu mungkin perlu tahu juga. Supaya apa? Nanti pada waktu ibu misalnya ya, diketok-ketok. Permisi, kami dari gereja ini mau memberikan kabar baik. Itu caranya seperti itu. Yang paling sering itu adalah sekte Saksi Yehova. Saksi Yehova ini dia di bawah kelompok Unitarian. Mereka tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi juga mereka tidak sampai ke Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, jadi saya mungkin nggak bisa menceritakan secara detail ya, panjang bisa sampai pagi ya kalau mau satu-satu begitu semua. Saya alhamdulillah juga diminta tolong oleh Ustadz Abu Didat dari MUI untuk menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir. Jadi mudah-mudahan ilmu-ilmu seperti ini nih, karena memang jarang ya, kita tularkan atau kita bikin regenerasi ke mahasiswa-mahasiswa kita di Sekolah Tinggi Ilmu Islam. Mudah-mudahan adik-adik kita nanti ini bisa meneruskan ya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun ilmu seperti ini nanti adalah fardu kifayah. Saya sudah ke Ustadz Kiai Haji Idrus Ramli. Saya langsung menanyakan ke beliau langsung. Beliau mengatakan kristologi adalah fardu kifayah. Harus ada yang mengerjakan untuk apa?
untuk melindungi akidah umat Islam yang lain gitu. Tidak semua wajib belajar kristologi. Yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah belajar Islamnya gitu. Tetapi yang istilahnya imannya sudah kuat, sudah istiqomah, itu mereka boleh belajar kristologi. Untuk apa? Untuk berperang pemikiran. Yang kami lakukan di Gerakan Mualaf itu adalah perang pemikiran. Hampir setiap hari saya nyari pendeta untuk saya ajak debat. Tujuannya apa? Supaya saya bisa tayangkan di YouTube, supaya orang Islam bisa nonton, supaya orang Kristen juga bisa nonton. Insya Allah yang Islam tambah dikuatkan imannya, insya Allah yang Kristen mendapat hidayah. Itu yang saya. Cuman susah Bu nyari pendeta saya ajak debat sekarang Bu. Karena saya udah pegang Bible. Saya udah pegang Bible nih. Yang ada catatan kakinya. Ayat ini awalnya tidak ada di naskah-naskah kuno. Awalnya ayat ini adalah catatan di pinggir halaman yang kemudian disisipkan. Karenanya ayat ini pasti tidak asli. Dan itu sering saya tampilkan di YouTube. Karena sering saya tampilkan di YouTube, mungkin pendeta pada nggak mau saya jadi debat gitu. Mungkin gitu ya. Jadi ya kita tetap berdakwah, apapun yang istilahnya harus kita sampaikan ya. Bukan berarti kita menyampaikan hal-hal yang seperti tadi saya ceritakan itu sebagai bentuk kebencian kepada orang-orang yang tidak sama keyakinan dengan kita. Bukan, sama sekali bukan. Keluarga besar saya semuanya masih Kristen. Ya, keluarga dari orang tua saya, dari mama saya, dari papa saya, semuanya masih Kristen. Saya tidak boleh menunjukkan sikap saya membenci mereka, tidak. Tetapi yang saya ceritakan atau yang saya kaji ini adalah semuanya ilmiah. Semua ada bukti fisiknya gitu. Ya. Nah, jadi saya berharap ini adalah perkenalan kita supaya ibu-ibu ini waspada, tahu yang namanya dakwah kristologi. Karena buat kami dakwah kristologi itu adalah dakwah tauhid. Ya. Dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid gitu. Karena kami yakin bahwa Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya ketika mereka bertemu dengan orang Yahudi, ketika mereka bertemu dengan orang Nasrani pada zaman itu, yang didakwahkan oleh Nabi juga dakwah kristologi. Yang paling sering kan itu. Orang Nasrani akan bilang di surat At-Taubah ya ayat 30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah. Kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah. Mereka melakukan itu karena mereka mengikuti orang-orang kafir sebelumnya. Itu yang paling sering diperdebatkan antara Nabi dan sahabat-sahabatnya dengan kaum kufar pada saat itu. Bahkan pada waktu awal-awal Nabi mendapatkan wahyu, sahabatnya Ja'far bin Abi Thalib diperintahkan untuk mengungsi ke negeri Ethiopia. Di sana pun dia memberikan dakwah kristologi sampai akhirnya Raja Abbasah itu masuk Islam. Ya, jadi saya berharap ilmu kristologi ini walaupun mungkin masih asing di kuping ibu-ibu ini, tetapi paling tidak ibu-ibu ini waspada. Ibu-ibu ini harus benar-benar memantau anak ibu, ponakan ibu, ya, apalagi di daerah padat penduduk seperti ini. Itu rawan sekali. Ya, boleh. Ya. Jadi ingat ya, ibu ya, tolong awasi anak-anak ibu supaya tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang, gitu ya. Baik, kalau begitu kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada yang ditanya, ya nanti ibu yang tutup aja ya. Oke, baik kalau begitu, ya aja. Oh, Donditan, DONDY,
Pacitan. Ya. Saya di situ bekerja sama dengan channel Geraha Mualaf, di mana kami itu melayani, misalnya ada orang yang mau berdiskusi atau orang yang mau bersahadat, itu kami layani. Dan kami juga sudah membuat rumah Quran, ada khusus yang buat akhwat, juga ada yang khusus buat ikhwan di Jakarta Timur. Ya, nanti kalau ada mau ditanyakan nanti alamatnya boleh. Dan kami sengaja membuat rumah Quran ini ya untuk selain daripada hafiz Quran, juga kami berikan ilmu kristologi. Supaya apa? Supaya nanti mereka bisa menjadi dai-dai paling tidak ya, atau ustazah-ustazah di daerah-daerah yang terpencil untuk membentengi akidah umat Islam di daerah-daerah yang rawan pemurtadan. Nah, kita akhirnya harus minta mereka supaya istilahnya ikatan dinas gitu ya. Dengan cara apa? Selain juga habis Quran, kita kasih ilmu kristologi, kita juga kasih mereka ilmu bahasa Inggris, kita juga kasih keterampilan kerja, komputer, bahkan kuliner, supaya mereka bisa mandiri gitu nantinya. Itu semuanya gratis di tempat kita. Tidak ada yang bayar sepeser pun. Tempat, makan, semuanya kita sediain. Ya, untuk belajar Quran, Bu. Hafiz Quran. Ya. Ada yang mau ditanya lagi, Bu? Ada ya. Jangan nanya Pak Doni udah kawin apa belum? Udah punya anak kan? Udah. Jadi jangan ada yang ngasih buat mantu. Baik, terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Ibu Nur dan teman-teman dan para yang hadir di tempat ini. Saya berdoa semoga kita semua dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita semuanya dikuatkan imannya, dibentengi akidahnya ya, supaya kita semua juga istiqomah dan husnul khotimah. Amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.